Selamat datang di Yolis Band. Apaan sih lo? Ngakunya takut kamera tapi gue tuh introvert, Ben. Aduh. Sama kayak lo kan sebetulnya. orang introvert tuh nggak ngaku introvert, kayak anak pang ngaku pang. Lu diomelin Adri baru tahu Ini rasa lu. ngebuka ini lo. Biasa Iya. kalau di Kompas, Iya, gua buka buka. masker dulu. Aduh, keikut kan kacamatanya. Biar nggak kena tegur dari suatu lembaga. Lembaga apa tuh? Ini gue belum intro. Oke. Yolis Band. Hari ini gue kedatangan tamu yang sangat spesial. Namanya Parno, tidak spesial juga sih. tidak spesial juga sih. Mas Parno ini di Kompas sebagai Produser. lu kenapa gini banget sih? Lucu banget sih. Produsernya band kemarin. Produser Gitu. Suci. Dari season berapa Mas Parno? Gue sih megang Suci dari Suci 3, tapi yang benar-benar sendiri tuh Suci 1X ini. Suci Maksudnya Studio. benar-benar sendiri? Kan ada juga produsernya di kemarin Suci dari Suci 3 tuh. Oh. Ada namanya Nola. Oh, Mbak Nola. Namanya Oke. Nola. Yang galak itu bukan? Yang galak itu betul. Nah, sekarang ya udah gue sendiri. Katanya di anak-anak 1X. sih galak, bukan gua ya ngomong. Remin pernah ngerasain kayaknya, Ra? Kegalakan. Kan gua lucu. Nah, Oh, iya. kalau nggak lucu baru digalakin. Gimana, Bet? Gua pengen ngobrol sama lu seputar behind the scenes Suci 1X. Lu kelihatannya tegang banget sih. Karena ini takut salah jawab gitu. Takut salah jawab Salah gimana jawab. kan bisa Gimana? diedit. Oh iya. Oke, lanjut. Ya, jadi Suci 1X itu sebetulnya tadinya mau jalan tahun berapa? 19 apa 20? 2019 Suci 1X. Bukan 2020. 20 bukan 22. Jadi kan kita 2018 itu sempat break karena ada pemilu. Ha-ha. Ada pemilu, terus setelah itu tensinya udah turun, barulah kita mencoba untuk Di stand up. 2019. 2019 pertengahan tuh, jadi kita pertama ketemu Panji dulu, Panji oke, terus ketemu Radit kan. Radit oke. Sebuah tantangan untuk bertemu Radit karena kan dia udah nggak di Suci lagi kan sebetulnya waktu itu kan di Suca. Ternyata responnya juga bagus. Udah dengan 2 orang itu kita udah pede tuh, ayo jalanlah, nanti tinggal mencari satu lagi gitu. Terlepas dari Pak D ya gitu. Nggak usah dibahas ya, Pak. Gua nggak mau nanya kenapa. Soalnya dia pasti mau nanya nih. Enggak. Oh, enggak. Gua nggak mikirin soal itu. Jadinya akhirnya 2019 tuh udah jalan. 2019 tadinya mau di Desember tapi sempat mundur. Akhirnya kita di Februari. Februari itu 8 kota. Februari 8 kota dari Bandung sampai ke Palembang terakhir. Pas mau audisi besar di Surabaya, kita udah beli tiket, kita udah booking semua bla 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 bla. Pandemi. COVID-1 lah RI yang ibu-ibu itu kan. Akhirnya terus tiba-tiba melebar, diputuskan untuk jangan bikin stand up dulu. Jangan bikin keriuhan dulu sih lebih tepatnya. Nah itu yang barusan mau gua tanya sebenarnya, yang udah audisi ke beberapa kota dan udah ada juri yang pergi-pergi kan ke sana kayak Ya. Gilbas gitu udah Sama mulai Awe. audisi. Ya sama Awe. Nah terus yang lolos audisi itu dapat silver ticket. Dapat silver ticket, betul. Nah silver ticket tuh buat apa? Buat kepake nggak pas di ini? Jadi 1X Di ini audisi rencananya digital. mau bikin sesuatu yang baru. Di audisi kan biasanya kalau di Suci itu cuma sehari. Nah ini audisi mau 2 hari, dalam artian si 8 kota ini yang nantinya mendapatkan 20 komika silver ticket akan langsung ketemu Radit sama Panji di hari kedua audisi Surabaya ataupun Jakarta. Karena kan 8 kota ini dihitung audisi kecil, nanti Jakarta sama Surabaya audisi besar nih. Jadinya mereka yang audisi kecil sudah otomatis ke hari kedua, sedangkan kalau orang dari Surabaya atau Jakarta yang baru mau ikut audisi, dia baru di hari pertama dulu tuh ikut saringan, ketemu Awe sama Gilbas juga sih sebetulnya. Jadi intinya yang luar kota ibaratnya udah melalui audisi pertama gitu. Jadi yang kemarin dapat silver ticket itu bisa langsung audisi virtual hari kedua. Betul. Nggak virtual tadinya kan, kita tidak tahu ada pandemi kan. Tapi yang kemarin kan virtual. Langsung ikut virtual. Kalau kemarin iya. Nggak seleksi yang itu. Nggak seleksi lagi. Terlihat bahwa audisi virtual sungguh sulit karena ya Sulit banget. ya maksud gue dari 20 orang itu kayaknya tembus cuma berapa ya, bahkan jadi kita udah kan kalau kita Oh audisi diaudisiin lagi? iya audisi lagi dong Oh, kayak oke, hari oke. kedua. Iya, iya. Ketika kita ngeliat iya, iya. udah dapat 20 silver ticket itu kan kita ada ini lucu kita dari tim produksi udah
ngelis juga sih, oh ini mungkin masuk, ini mungkin enggak, mungkin masuk gitu dari 20 orang. Ternyata ketika audisi di hari kedua yang udah ada masuk Radit, Panji sama Cing Abdel, ternyata wow, ternyata gini ya, sungguh sulit gitu kalau nggak ada penontonnya. Jadi yang dia yang pecah, bahkan yang dari juara di kompetisi sebelah pun yang dari Jogja, boleh nyebut nama nggak sih? Terserah lu. Oh iya, kayak Aldo tuh, Aldo kan sebetulnya hitungannya udah masuk ke radar kita kan dari awal. Ketika audisi digital ini mungkin karena nggak biasa juga, kita belum pernah ada yang biasa sih, bahkan tim Suci juga agak ketika mulai Suci ini ngeraba-ngeraba nih. Oh, gue tahu Aldo yang Aldo, kacamata agak betul. gemuk gitu kan. Iya, kalau katanya Ali dia pakai materi baru. Iya, gue tahu materinya lama, dia tahu sebetulnya. Cuman entah kenapa ada beberapa penyakit komika yang ketika pengen audisi kita udah tahu nih dia materinya bagus, udah solid, terus materi dia baru. nyoba materi baru gitu. Kita keplak sih biasanya kalau kenal, kalau enggak ya udahlah, coba lagi ya tahun depan gitu. Gua merasa Suci season ini masuknya itu agak gimana ya? Soalnya pas season kemarin tuh kan golden ticket yang keluar tuh banyak banget. Kalau yang kemarin di audisi kita di One X ini, golden ticketnya itu cuma plek 17 orang kan? 16 orang. 17 orang. 17. Dan plek 17-nya dipanggil semua. Gue pikir memang ini ya, memang rencananya mau disiapin kuota berapa orang? 30 sampai 40. 30 sampai 40 kita anggap udah jeda 2 tahun mungkin, komunitas nih udah banyak nih bibit-bibitnya nih. Terus kita yaudahlah dengan PD-nya kita coba 30 sampai 40 orang bisa lah, nanti kita bagi bla 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 bla. Ternyata ketika itu tadi mungkin seandainya kompetisinya, audisinya dengan konsep tatap muka, gue rasa banyak yang ketemu. Dan kalau 40 orang dapat golden ticket, berarti 40 orang bakal masuk panggung itu. Iya. Wush. Akan lebih lama ya durasinya. Ya bisa jadi 2 episode. Tapi mungkin. 40 misalnya gua amit-amitnya nih 40 orang banyak gini. Kayak Suca ya banyak ya. Saudaraan. Ini dalam konteks pandemi atau non pandemi? Seandainya nggak ada pandemi, Tadinya 40 orang tuh pasti masuk kan? Tapi kalau sekarang ada pandemi. di awal Iya. sebelum konsep pandemi udah ada tuh. Jadi memang ketika nanti audisi kita dapat sekitar 30. 30 lah. Nanti ada pre-show, masuk pre-show. 30 masuk pre-show terus potong separuh. Potong separuh langsung. Itu yang Anjir, bikin itu perih banget. Iya, menyebalkan sebetulnya. Jadi memang 30 kita potong separuh, tadinya rencananya gitu. Jadi 15 pulang, kita seterin lagunya Sheila on Seven, Aku Pulang itu kan, aku pulang. Sisanya abis itu ya udah langsung masuk kompetisi sih. Gila, berarti Santika tuh bakal stres juga. Buat Mas Farno, sebagai produser Suci One X, tantangan terbesar ini selain swab test dan sebagainya tuh apa? Dari minggu ke minggu. Kalau komiknya sih kita udah ngerasain banget ya. Kita nggak ketemu orang, cuma open mic seadanya, tes-tes materi. Kalau dari sisi produser apa? Sebetulnya dari awal COVID ini sih udah pasti 70%-nya mikirin kesehatan tadi, walaupun lo bilang, cuman memang pikiran dari tim produksi itu pasti takutnya ketika minggu keberapa ada komika yang kena COVID. Makanya tuh kita woro-woro banget tuh, harus pakai masker, harus pakai, kalau keluar juga pakai sarung tangan. Jadi memang 70% itu kita mikirin kesehatan komika selain psikisnya mereka kan. Ya kan ada Makanya beberapa ada psikiater. Makanya ada psikiater, belum pernah ada kayaknya. Gue lupa deh, kayaknya belum pernah ada psikiater di Suci yang beberapa kali datang. Ada yang langsung divonis stres lah, divonis mereka butuh A, butuh B, itu banyak banget dari tim psikiater yang kita undang kan. Itu yang bikin kita, wah mudah-mudahan sih selesai sampai habis tanpa ada yang collapse sih, mental breakdown. Gue ngeri juga tuh Kalau anak-anak terpapar tuh, aduh stres banget ya. Semuanya itu, satu orang pun beda. Kalau dia udah close mic ya nggak apa-apa lah gitu ya. Bahkan sebenarnya ini di belakangnya adalah kemarin kan si Ali Akbar sempat pulang ke Ternate. Kita udah ada preparation, ada ini kedua, backup plan kedua seandainya dia sampai kena amit-amit COVID di jalan lah gitu. Jadinya memang harus either nanti kompetisinya finalnya ditunda atau kita ganjal segala macam gitu. Lebih emang ya selain budget lah sudahlah ya. Tapi ya lebih ke itu sih. Oke, thank you Mas Parno. Sebelum gua tutup sesinya, gua mau tanya dulu ke lu. Lu sebagai orang yang udah menyaksikan Suci dari season 3 sampai sekarang, sebutin 3 komik paling bandel.
Paling bandel. Iya. Di belakang layar. Bandel apalah, suka keluyuran lah, nggak nyiapin materi atau gimana. Gue lupa. Bandel siapa yang paling Terserah bandel? Sebetulnya Suci paling begajulan tuh Suci 3 kan? Yang makanya dibikinin The Tour gitu Tour, kan. Ya udah Suci 3 kalau gitu, Ya, terserah. ya itu semua Season 4, siapa? 5, 6, 7. Coki kesinian. Coki Anwar atau Pardede? Coki Pardede. Coki Pardede Anwar dong. tidak. Anwar cuma aneh Anwar, doang. ya hanya kuat saja, dia mah tidak. Sepaket Muslim nggak terlalu dulu, Oke. Uus nggak terlalu kenal, tapi kesininya agak Makin rusuh. Oke. Tapi tetap bersahabat di Kompas kan, kemarin juga jadi host. Sisanya mungkin siapa ya? Siapa? Ayo siapa? Bakriyadi enggak lah ya, Bakriyadi. Lu kenapa Saya sama kok sama Bakriyadi? Bakriyadi. Oke, terima kasih Mas Parno Terima atas kasih banyak. kesempatannya. Terima kasih udah menyaksikan Komedi Sentral. Jangan lupa follow @miminwashere karena udah nggak ada Yuki Kato Udah lagi nggak ada yang Yuki ngomong. Kato. Jadi gua aja yang ngomong gantiin Yuki Kato. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa.